Gubernur Riau Samsuar Selasa pagi melantik Afrizal Sintong dan Sulaiman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir masa jabatan 2021-2026. Pelantikan digelar di Balai Pelangi, Gedung Daerah Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Turut menyaksikan pelantikan ini Ketua DPRD Riau Yulisman, Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI Purnawirawan Edi Afrizal Natar Nasution, dan Rem 031 Wiramima Brigjen TNI M. Syekh Ismet, Kejati Riau Jaja Sebagia, dan Wakapolda Riau. Gubernur dalam arahannya mengingatkan soal amanat Presiden Joko Widodo mengenai COVID-19 dan belajar tatap muka yang mulai dilaksanakan pada 1 Juli nanti. Mengenai belajar tatap muka ini, menurut Gubernur, sekolah yang dibuka diperbolehkan hanya 25% setiap kelasnya. Kemudian lama belajar adalah 2 jam setiap harinya, sementara untuk tatap muka dalam seminggu hanya 2 hari. Selain itu mengenai usaha memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Gubernur juga menyampaikan amanat Presiden dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Karena itu Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir agar berupaya mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tersebut, termasuk soal vaksinasi. Saat ini yang dibutuhkan kerja yang lebih ekstra dan keras yang dapat memulihkan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kami juga sangat menekankan pelaksanaan 3T yang menjadi tugas pemerintah sebagai upaya untuk mempercepat pelacakan dan memutus mata rantai penularan COVID-19 di daerah kita masing-masing, serta melaksanakan vaksinasi sesuai arahan Bapak Presiden agar dapat dipercepat bagi masyarakat yang belum divaksin di Kabupaten Rokan Hilir, sehingga kekebalan komunal dapat segera terwujud kepada seluruh masyarakat kita. Melalui kesempatan ini juga kami sampaikan kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati, kemarin juga ada arahan Bapak Presiden, karena sesuai apa yang telah kita ketahui, mulai 1 Juli nanti dilaksanakan sekolah terbuka kepada anak kita. Tapi penegasan Bapak Presiden melalui rapat pada hari kemarin adalah agar kepada kita semua kepala daerah ini, agar berhati-hati terhadap kemungkinan bertambahnya penularan COVID-19 di daerah kita ini. Sehingga Bapak Presiden mengarahkan sekolah dibuka hanya boleh untuk 25% ya dari anak per kelas. Sekaligus belajar hanya 2 jam paling lama. Kemudian itu pun dilaksanakan hanya 2 hari dalam seminggu. Ini harus menjadi perhatian kita semua untuk kepala daerah yang ada di Provinsi Riau agar tentunya kita dapat mengatasi dari penularan COVID-19 yang tidak kita harapkan, baik bagi anak didik kita maupun juga bagi guru-guru kita dan tenaga kependidikan yang ada di semua lapisan yang ada di semua daerah kabupaten kota se-Provinsi Riau. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Rencana sekolah tatap muka pada awal tahun ajaran baru pertengahan Juli nanti masih belum ada kepastian. Pemerintah Kota Pekanbaru belum mendapat petunjuk teknis terkait pelaksanaan belajar tatap muka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wakil Wali Kota Pekanbaru Cahyadi Selasa siang mengungkapkan, sejauh ini belum ada kepastian apakah belajar tatap muka jadi dilaksanakan atau tetap belajar daring. Mengingat kondisi Kota Pekanbaru saat ini masih dalam zona merah atau masih dalam tingkat risiko tinggi untuk penyebaran COVID-19. Karena itu agar kasus COVID-19 di Kota Pekanbaru dapat menurun, Ayat mengingatkan kepada masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Di samping juga mengikuti kegiatan vaksinasi yang kini tengah gencar dilaksanakan pemerintah Kota Pekanbaru. Jika kasus COVID-19 mulai menurun, tidak menutup kemungkinan nantinya peluang untuk sekolah tatap muka dapat terlaksana. Lebih lanjut, Ayah juga mengaku sudah terlalu sering mendapat keluhan dari para orang tua murid terkait dengan sistem belajar daring. Apakah kita tatap muka ataukah masih PJJ? Nah, makanya paling penting menurut saya ya, ini bantu ya pemerintah di dalam pengendalian COVID ini. Kalau kita masih zona merah, apakah mungkin ada tatap muka? Ya kan? Nggak mungkin.
Ya, misalnya vaksinasi, ya, kemudian tetap pakai masker, taat protokol kesehatan, ya, jauhi aktivitas kerumunan, ya. Nah ini yang masyarakat harus bantu. Misalnya vaksin. Nah artinya ini penting gitu ya, dukungan masyarakat. Saya mengajak. Nah nanti ketika pendidikan harapan kita, karena ya orang tua banyak juga ngeluh ini. Apakah terus-terusan online? Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan. Izin penyelenggaraan Liga 1 dan 2 tahun 2020-2021 telah dikeluarkan kepolisian setelah cukup lama tidak bergulir akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya PSSI akan mengatur jadwal kompetisi tertinggi di tanah air itu. Dalam pelaksanaan pertandingan sepak bola tersebut, Provinsi Riau termasuk salah satu tuan rumah penyelenggaraan Liga 2. Seperti diketahui saat ini kasus COVID-19 di Riau cukup tinggi. Terkait hal itu, Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Riau tidak mempersoalkan Liga 2 digelar di Bumi Lancang Kuning, asalkan mematuhi protokol kesehatan. Meski sejauh ini pihaknya belum ada rapat terkait pelaksanaan Liga 2 di Riau di masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini disampaikan juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Riau, Dr. Indra Yofi kepada wartawan di Posko Percepatan Penanganan COVID-19 Riau, Gedung Daerah Jalan Diponegoro, Pekanbaru. Lebih lanjut, menurut Yofi, bila benar Riau atau Pekanbaru menjadi tuan rumah Liga 2, maka ia meminta agar panitia benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk juga soal kapasitas stadion yang akan digunakan. Ia minta agar tempat duduk penonton jaraknya diatur dengan benar, sehingga kemungkinan timbulnya kerumunan dapat dihindari. Beberapa waktu ke depan ini kan akan ada pertandingan sepak bola Liga 1 dan Liga 2. Salah satunya Riau kan jadi tuan rumah. Rekomendasi dari tim Satgas sendiri gimana, Dok? Saya belum tahu ya. Belum pernah rapat, saya pribadi apakah saya pernah menghadiri rapat untuk membicarakan ini, belum. Sama sekali. Artinya saya nggak bisa komentarin. Tapi yang jelas kalau memang sudah ada izin dari pusat, kita kan ngomong izin pusat dulu nih. Kalau pusat mengizinkan, berarti kan pemerintah daerah itu harus memastikan izin tersebut tidak bertabrakan dengan kondisinya sekarang di daerah. Misalnya kalau pertandingan bolanya di daerah Maluku mungkin nggak masalah, karena jumlah kasusnya nggak banyak. Tapi kalau Riau sebagai tuan rumah tentu kita harus melihat dulu kondisinya. Kalau memang dilakukan pertandingan bola tanpa penonton dan orang yang bermain bola tersebut dipastikan PCR-nya negatif sebelum bertanding, menurut saya sih baik-baik saja, oke. Tapi kalau memang pakai penonton, seandainya gitu ya, dengan penonton terbatas, artinya kapasitas stadionnya dari 100 jadi yang boleh nonton cuma 10, berarti 10%. Dengan jarak yang sudah ditentukan. Semua yang masuk harus swab antigen misalnya. Kemudian masuknya diatur, keluarnya diatur gitu ya. Semuanya pakai masker selama di dalam gitu, kecuali pemain. Itu boleh-boleh saja. Kalau itu bisa dipenuhi syaratnya, menurut saya sih nggak ada masalah. Cuma masalahnya bisa nggak memenuhi syarat itu. Dan saya pribadi belum pernah mengetahui atau mendengar ada rapat untuk masalah itu untuk di Provinsi Riau. Itu saja yang bisa saya komentari. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan. Pemerintah Kota Pekanbaru masih memberlakukan larangan untuk tidak menggelar resepsi pernikahan sampai tanggal 13 Juni mendatang, karena dikhawatirkan adanya kerumunan pada pesta pernikahan berpotensi untuk menyebarkan COVID-19. Kepala Satpol PP Pekanbaru Iwan Simatupang pada Selasa siang menegaskan, larangan untuk tidak berkerumun telah tertuang jelas dalam Perwako nomor 130 tahun 2020. Untuk itu menurutnya, Satgas COVID-19 Kota Pekanbaru akan membubarkan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan seperti halnya pesta pernikahan. Iwan juga menambahkan sesuai dengan ketentuan, untuk kegiatan pernikahan yang diperbolehkan hanya akad nikah saja dengan jumlah yang terbatas.
Kendati wilayah tempat pelaksanaan resepsi pernikahan tidak masuk pada zona merah, namun resepsi pernikahan, ditegaskan Iwan, tetap tidak dapat dibenarkan untuk digelar. Lebih jauh, adanya asumsi Satgas COVID-19 atau juga Satpol PP Pekanbaru tebang pilih dalam membubarkan resepsi pernikahan dibantah oleh Iwan. Iwan menyebut pihaknya mengambil tindakan ketika ada laporan dari Satgas COVID-19 yang ada di tingkat kelurahan serta kecamatan. Karena itu tugas dari Satgas di tingkat bawah melaksanakan pengawasan. Dari hasil monitoring kita yang dikeluarkan oleh Satgas COVID, rekomendasinya itu kan hanya pelaksanaan akad nikah aja. Yang 10 orang dari pihak laki-laki, 10 orang dari pihak perempuan, itu kan boleh kan. Nah, memang itu diatur di dalam surat edaran itu. Itu yang kita lakukan monitoring. Nah, kalau memang itu sudah berjalan dengan benar, ya udah kita biarkan, bukan kita biar, ya kita persilahkan kan. Makanya kita cek yang khusus di hotel-hotel. Ya tentu prokesnya tadi kan ya kerumunan orang pasti udah nggak ada di sana kan. Tentu prokesnya pasti jalan lah, mereka jaga jaraknya jalan karena jumlah orangnya juga sedikit ya kan. Kemudian juga pihak pengelola gedung juga sudah menyiapkan SOP-nya untuk kegiatan itu. Nah kalau untuk yang kayak di pemukiman itu, ya itu yang kita lakukan pengecekan berdasarkan laporan dari Satgas Covid kelurahan dan kecamatan ya. Bukan kita cari-cari itu ya karena ada laporan itu. Ingat itu karena ada laporan. Karena Satgas Covid kelurahan dan kecamatan juga harus memang melakukan pengawasan terhadap masyarakat. Desi Suryani, Tim Liputan Barabas melaporkan.